Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini edisi Sabtu 20 Juni 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya: Bupati Rotendao dan tim medis memanfaatkan waktu di era new normal, kunjungi pulau terluar batas timur teritorial Pulau Rote, laporan Gebi Hurekmaking. Setelah mengunjungi dusun ONA lain Desa Dayama, Kecamatan Lanulekoh, Pekan Silam, Bupati Rotendao Pauline Haningbuluh bersama Wakil Bupati Stefanus M. Saek kali ini mengunjungi desa kepulauan di Pulau Rote, tepatnya di Desa Tinalai, Kecamatan Lanulekoh. Pada kunjungan kemanusiaan melihat kondisi warga penghuni wilayah terluar Pulau Rote, Bupati Pauline Haningbuluh menyertakan tim medis yang melakukan pemeriksaan kesehatan warga, termasuk ibu hamil dan remaja usia produktif, serta pemberian obat-obatan bagi warga Tinalai. Pejabat Kepala Desa Tinalai, Pildes B.Oan, kepada wartawan mengatakan, atas nama warga Tinalai dirinya menyampaikan terima kasih atas kepedulian Bupati Rotendao mengunjungi warga Tinalai yang jarang mendapat sentuhan terutama di bidang kesehatan. Layanan kesehatan warga hanya dilakukan seorang bidan yang bertugas di poliklinik desa. Adanya kehadiran Mama Bupati Rotendao, berbagai petugas baik dari kesehatan, anak-anak, lansia yang ada, semua diberi obat dan diambil darahnya, dites darahnya, sehingga tanggapan saya selaku penjabat Deputi sangat senang sekali melihat kehadirannya Mama Bupati bersama dengan rombongan yang ada. Desa ini desa kepulauan, jarang sekali kami mendapat pengobatan dari medis. Menjawab wartawan terhadap kondisi pendidikan di pulau terluar itu, penjabat Kepala Desa Pildes B.Oan lebih jauh mengatakan lembaga pendidikan di Pulau Usu baru ada PAUD, SD, dan SLTP dengan tenaga pengajar terbatas. Sekolah dasar misalnya dipekerjakan 3 tenaga pengajar, di tingkat SLTP hanya ada 2 tenaga pengajar. Dirinya minta pemerintah Kabupaten Rotendao untuk mempertimbangkan kebutuhan tenaga pengajar di wilayah itu. Pada kunjungan perbatasan pulau terluar, Bupati Pauline Haningbuluh dan Wakil Bupati Stefanus M. Saek menyerahkan bingkisan sebagian kebutuhan 9 bahan pokok untuk 50 lebih lansia di Pulau Usu. Di Pulau Usu masyarakat menggunakan listrik tenaga surya, tidak ada fasilitas listrik PLN. Tidak ada akses jalan, tidak ada kendaraan roda 4 yang memudahkan aktivitas masyarakat. Pulau Usu adalah batas timur Pulau Rote, dipisahkan Laut Selat Buku Afu. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurekmaking melaporkan. 48.000 kepala keluarga di Provinsi NTT akan mendapat bantuan dana jaringan pengaman sosial akibat terkena dampak virus corona. Informasi berikut dilaporkan Adi Adu. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah merekap data masyarakat penerima bantuan jaring pengaman sosial dari pemerintah kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Daerah Sekda Nusa Tenggara Timur Benediktus Polomai mengatakan, dari data yang direkap tersebut ada 48.000 lebih kepala keluarga di seluruh Nusa Tenggara Timur yang akan mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial. Data yang ada tersebut sedang diproses surat keputusannya oleh pemerintah. Sejauh ini data dari kabupaten sudah kita rekap ya terkait dengan bansos atau jaring pengaman sosial safety net ya, bantuan tunai langsungnya kepada masyarakat itu ada sekitar 48.000 lebih yang dihandle oleh provinsi bersama kabupaten. Jadi 48.000 lebih itu yang tidak menerima dari APBN, tidak menerima dari dana desa, itu ditanggulangi bersama oleh kabupaten dan provinsi, 2 bulan provinsi, 2 bulan kabupaten, jadi 4 bulan. Data yang ada, laporan dari bidang yang menangani ini, itu saat ini ada 48.000 kakak lebih, dan kita sedang proses SK. Sekretaris Daerah Sekda Benediktus Polomai juga menjelaskan untuk pemberdayaan ekonomi yang mencapai 605 miliar rupiah lebih, pengelolaannya disesuaikan dengan usulan program dari masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Menurutnya sudah ada Dinas Pertanian NTT yang telah mengajukan usulan program untuk pengelolaan dana pemberdayaan ekonomi tersebut melalui program tanam jagung panen sapi. Dalam penanganan virus corona, Pemprov Nusa Tenggara Timur mengalokasikan anggaran sebesar 810 miliar rupiah lebih yang terbagi atas penanganan COVID-19 sebesar 100 miliar lebih, pemberdayaan ekonomi sebesar 605 miliar rupiah lebih, dan jaring pengaman sosial sebesar 105 miliar rupiah lebih. Menteri Dalam Negeri Mendagri Republik Indonesia meminta seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur ikut berperan menjaga situasi kondusif menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020. Laporan Febi Leolede.
Menteri Dalam Negeri Mendagri Republik Indonesia Tito Karnavian menegaskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 tetap dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 mendatang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 9 kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah termaksud Kabupaten Belu. Karenanya diminta kepada seluruh masyarakat di NTT khususnya Kabupaten Belu ikut mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 agar berjalan aman, damai, dan berintegritas. Mantan Kapolri ini juga menginstruksikan kepada para bupati agar segera mencairkan dana pemilihan kepala daerah kepada KPU dan Bawaslu masing-masing daerah demi kelancaran pemilihan kepala daerah. Sementara terkait pengamanan, Mendagri menginstruksikan kepada seluruh TNI Polri harus bersinergi dalam melakukan pengamanan agar tetap kondusif. Otomatis jalan di NTT ada 9, ya, saya ada informasi tadi. Anggarannya segera para bupati untuk cairkan kepada KPUD masing-masing dan Bawaslu. Dan kemudian tadi saya ada koordinasi dengan Pak Kapolda dan Rem untuk pengamanannya. Ya, saya minta untuk warga di NTT ya, dukung pelaksanaan pilkada, tantangan baru di tengah COVID ini, tapi sudah ada prosedur protokol COVID. Menurut Mendagri, aturan pelaksanaan lanjutan tahapan pemilihan kepala daerah di tengah situasi pandemi COVID-19 telah dikeluarkan dan sejak tanggal 15 tahapan dilanjutkan, maka kepada penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu dapat mengikuti aturan yang ada sehingga setiap tahapan yang dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Kantor Pelayanan Pajak ND berhasil melayani wajib pajak secara online selama pemberlakuan work from home di tengah pandemi COVID-19, yakni sebanyak 7.580 kasus. Selengkapnya, Heri Epu melaporkan. Pemberlakuan work from home atau WFH itu sendiri berlangsung selama 66 hari atau rata-rata per hari 115 kasus yang berhasil diselesaikan secara online. Menurut Kepala KPP Pratama ND Edwin Nurdin Esos MSI kepada awak media di ND mengatakan, beberapa jenis layanan online yang diberikan selama pemberlakuan WFH yakni permohonan registrasi, NPWP atau PKP, pelaporan SPT massa dan permohonan lainnya, konsultasi helpdesk dan kode billing, konsultasi SPT tahunan lupa EVIN, konsultasi dengan akun representatif dan konsultasi KP2KP Bajawang, serta pendaftaran antrian helpdesk. Ia menjelaskan media yang digunakan dalam pelayanan secara online, masing-masing melalui email 6 wajib pajak, panggilan 25 wajib pajak, SMS 4 wajib pajak, WhatsApp 66 wajib pajak, Facebook 13 wajib pajak, dan Instagram 1 wajib pajak. Dikatakan Edwin Nurdin selama pemberlakuan WFH itu sendiri, petugas pajak tetap memberikan pelayanan secara online bagi wajib pajak, di mana total ada 7.590 kasus atau 115 kasus per hari. Kita memberikan pelayanan secara online itu nanti boleh dipublish oleh teman-teman wartawan dalam 66 hari kerja di rumah, ya, di rumah itu di sekitar kantor. Itu ya, kita sudah melayani 7.590 kasus atau 115 pelayanan per hari melalui online. Nah, jadi orang pajak tidak tidur itu. Kami nggak makan gaji buta. Kita benar-benar bekerja selama WFH kemarin dari tanggal 16 Maret sampai dengan 14 Juni. Itu yang kinerja kita. Kita sudah memberikan nomor layanan. Edwin Nurdin menambahkan semua wajib pajak yang dilayani secara online selama pandemi coronavirus meliputi 3 wilayah kabupaten yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama ND yakni Kabupaten Ending, Nagekeo, dan Kabupaten Ngada. RRI ND, Heri Epu melaporkan. Warga Kota Kupang meminta masyarakat tidak mengucilkan pasien yang sembuh dari COVID-19. Sementara itu, Direktur RSUD Profesor Weset Yohanes Kupang berharap pasien yang telah sembuh tetap menjalani masa karantina 14 hari. Selengkapnya, Rilen Poik melaporkan. Salah seorang warga Kota Kupang yang bertetangga dengan pasien COVID-19, Marcelina Mone, meminta masyarakat tidak mengucilkan sesama warga yang sakit akibat penyebaran virus corona. Menurut Marcelina Mone, masyarakat harus bersyukur karena sesama warganya telah melewati masa cobaan. Sementara apa yang diderita oleh akibat penyebaran virus corona, bukan dia yang memintanya. Kalau harapan
harapan kami setelah isolasi dia sehat, setelah kembali dengan keluarga, ya kami berharap yang terbaik lah untuk mereka. Harapan kami kita jangan mengkucilkan mereka, tetap bersosialisasi dengan mereka supaya mereka jangan pikiran atau bagaimana, oh kok saya punya saudara, kenapa mereka kucilkan saya, atau bagaimana ada pikiran. Yang begitu-begitu kita harus tetap bersahabat, berkomunikasi lah dengan mereka sebaik mungkin. Di tempat terpisah, Direktur RSUD Profesor Dr. Wesotionus Kupang, Dr. Mindo Esinaga berharap pasien-pasien positif COVID-19 yang telah dirawat dan sembuh wajib menaati protokol COVID-19, yakni menjalani masa karantina selama 14 hari dan tidak bepergian kemana-mana selama masa karantina dan selalu menjaga kondisi fisik selama masa karantina. Kita harapkan di rumah tangga isolasi mandiri ya selama 14 hari. Kita juga tadi udah sampaikan tetap menjaga kesehatan, pakai masker, upayakan seoptimal mungkin pakai masker, kemudian juga yaitu cuci tangan apa segala macam. Jangan dulu keluar kemana-mana selama 2 minggu. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan ya silakan kontrol ke sini. Ini tinggal bagaimana di rumah bisa menjaga kesehatan dengan baik. Dapat diketahui bahwa hingga 17 Juni 2020, jumlah pasien positif COVID-19 di Nusa Tenggara Timur yang sembuh sebanyak 57 orang dari total 108 pasien yang positif COVID-19. Sementara yang masih dirawat sebanyak 50 orang dan 1 orang telah meninggal dunia. RRI Kupang, Rilan Poik melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.